sehubungan dengan kecurangan-kecurangan umat manusia dalam melakukan interaksi maupun transaksi-transaksi. Apa sebab? Belakangan ini, dan memang sudah membudaya, meskipun kita tidak boleh pesimis, perilaku korupsi atau tindak pidana korupsi atau extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh sebagian oknum, dalam hal ini pejabat, yakni tindak pidana korupsi ya, atau perilaku koruptif. Apakah itu kecurangan-kecurangan, apakah itu kebohongan-kebohongan, apakah memakap anggaran, ini sesuatu yang sudah lama sekali terjadi dalam kehidupan manusia, terutama karena, kenapa sih ada kesenjangan sosial, ada konflik? Ini pertanyaan sosiologis ya. Sebab karena Quran ini bukan semata-mata ayat teologis, tetapi ayat sosiologis. Bukan hanya akidah, tetapi juga muamalah. Sabda Nabi, ad-dinul muamalah. Agama ini ya interaksi, saling beraksi satu sama lain. Karena ada perbedaan strata atau kelas sosial, stratifikasi sosial, maka akan ada perilaku-perilaku sosial, interaksi sosial, perilaku sosial, pada saat yang sama akan ada kesenjangan-kesenjangan. Dalam berbangsa bernegara, khususnya bermasyarakat. Dan sebenarnya dimanapun ya, kecuali di beberapa negara yang sayangnya bukan negara Islam, bukan negara agama, seperti di Eropa, Switzerland, Swiss, Finlandia, kemudian Islandia, ini negara-negara yang nyaris nol korupsi, padahal negaranya tidak mengakui agama. Negara sekuler lah, agama dan negara itu dipisah. Justru di sanalah betul pernyataan Muhammad Abduh ya, Syekh Abduh itu, bahwa ketemukan Islam di barat, meskipun ketemukan orang-orang Islam di timur, nilai-nilainya itu loh ya. Nah, baik. Al-Quran memotret, mereportase beberapa ayat sehubungan dengan perilaku curang. Misalnya teks khoda'a. Khoda'a ini diulang di Quran 5 kali. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Tuhan, berbuat curang kepada Tuhan dan kepada orang-orang beriman. Padahal mereka tidak pernah menipu kecuali illa anfusahum. Namun demikian wa ma yash'uruna, mereka tidak menyadari. Itu surat Baqarah ya, ayat yang ke-9. Nah, kata khoda'a, teks yang dipilih Quran itu ada khoda'a. Ada juga khona, berkhianat itu loh, khoinin. Terambil dari kata khowana. Sona, sowana ya. 16 kali di Quran, kalau khoda'a 5 kali. Kaidal khoinin ya. Menipu, berbuat curang, yang lazim sekali, banyak juga di Quran, juga di hadis, bahkan di hadis menyinggung begini. Man ghosyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kepada sesama kami atau di antara kita, maka dia bukan golongan kita. Nggak peduli dia agamanya apa itu. Artinya, ini jelas Islam ini kalau mau diambil, tolong sebutkan 2 kata yang paling mewakili Islam. 1, adil, 2, cinta kasih. Atau boleh dibalik. Kalau mau diambil 1 saja yang paling mewakili Islam adalah adil, keadilan. Kalau boleh orang bertanya ya, tolong sebutkan saja yang kosakata yang paling mewakili Islam. 1 saja, adil itu paling mewakili Islam. Agama Islam tuh ya, baik sebagai agama maupun sebagai sistem sosial. Kalau 2 kata berarti itu cinta kasih itu. Baik, kemudian ada lagi kata yang diambil di Quran itu tofafa. Tofif, dari kata tofafa. Ini 1 kali. Hanya 1 kali di Quran. Maknanya curang. Wailul lil mutaffifin. Ini ayat sangat populer. Surat yang ke-83. Sebagian ulama, sebagian mufassirin menganggap ini ayat pertama, ayat Madaniyah pertama. Yang turun pasca Nabi hijrah ke Madinah itu. Tofafa itu. Mutaffifin. Dari kata tofif atau tofafah. Dan beberapa ayat lagi. Tapi mari kita ulas ya.
yang paling nampak, yang paling benderang adalah pada redaksi yang ini. Ini 5, 16, ini hanya satu. Wailul lil mutaffifin. Nanti kita akan bandingkan dengan beberapa ayat. Kata wail ini kalau kita membuka tafsir klasik, wail ini 40 kali diulang di Quran. Wail kalau kita membuka di misalnya tafsir Ummahat, tafsir buku induk ya, tafsir induk yang menjadi rujukan utama, misalnya tafsir At-Tabari, Imam Ibn Jarir At-Tabari ini wafat 310. Maknanya wail adalah al-wadi, celah lembah yang berada di jahanam. Al-wadi alladzi yasilu min sadidi ahli jahannam. Satu lembah yang ada di neraka, di jahanam itu wail. Maka ada juga disebut neraka wel ya, neraka wail. Wailul lil mukazzibin, wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin. Jadi celaka-celaka itu loh. Tapi menurut ahli bahasa maknanya halak, hancur, celaka, sirna, musnah, binasa. Jadi kalau tadi wail ini dalam tafsir klasik ya, apa tadi yang saya sebutkan tafsir apa? At-Tabari ya, ini tafsir Ummahat, buku induk. Wail maknanya al-wadi alladzi yasilu min sadidi ahli jahannam. Lembah yang ada di neraka. Itu wail. Tapi secara harfiah, secara semantik, maknanya dalam kebahasaan, maknanya adalah celaka, halak, hancur, celaka. Dulu dulu. Baik. Saya teruskan, mungkin kita ambil beberapa ayat dari surat ini, ada 36 ayat ya kalau tidak salah. Teman-teman bisa lihat ya. Di surat yang ketiga, surat yang ke-83, wahyu pertama yang turun pasca Nabi Hijrah. Tapi kalau di mushaf ini dikatakan Makkiyah ya. Ini kurang relevan sebab pendapat Ibnu Abbas adalah wailul lil mutaffifin ini menggambarkan kecurangan penduduk Madinah dalam berniaga, dalam berdagang. Tapi ya boleh saja, beda-beda pendapat kan ya. Qurannya satu, pendapat tentang Quran pasti banyak. 36 ayat. Ini makna harfiah di sini, celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Oke. Kita ambil dari kata tofafa. Tofafa, tofif, maknanya qalil, sedikit. Seringkali kita menganggap kecurangan yang sedikit ini tidak, alah Pak curang cuma sedikit kok. Korupsi EKTP itu sedikit. Korupsi benih lobster juga sedikit. Korupsi daging sapi itu juga sedikit. Gitu. Tapi kali nanti. Nah itu dia. Baik. Maksud saya kecurangan dalam apapun lah ya. Baik yang dilakukan koruptor maupun. Kita kan sering berbuat curang juga. Alah Pak cuma ngintip orang mandi katanya. Akhirnya sekampung diintip semua nanti. Pindah ke kampung sebelah lagi. Kayaknya sudah habis stok di kampung ini Pak. Pindah ke kampung lain dan sebagainya. Kalau yang wail tadi bermakna halak, ini Anda bisa melacaknya di tafsir Al-Mawardi. Dalam An-Nukat wal Uyun. Imam Al-Mawardi wafat 450 ya. Tafsir Al-Mawardi ini tergolong pada tafsir Jam'ul Aqwal. Tafsir yang menghimpun banyak sekali pendapat. Sehingga kalau kita membaca Imam Al-Mawardi maupun Imam apa? Belum saya bilang ya. Ya sudah Al-Mawardi saja. Ini kan Jam'ul Aqwal. Kalau At-Tabari Ummahat ya, buku induk. Kalau Al-Mawardi ini tafsir Jam'ul Aqwal. Kita akan kaya akan perspektif banyak pendapat ya. Ini pun pendapat-pendapat. Oke. Ada juga wailul mutaffifin terambil dari kata tofafah. Selain dari kata tofafah atau tofif. Tofafah ini maknanya bertengkar, berantem. Coba kita tarik benang merahnya. Orang kalau curang dalam berdagang, berniaga, berpolitik, ada pertengkaran enggak nanti gara-gara itu? Tentu saja ini sangat-sangat berhubungan. Demikian. Berhubungan ya? Berhubungan. Baik, kita teruskan. Satu lagi. Tofafa atau tofafa, tofif, ini selain makna sedikit, maknanya melompat pagar. Menurut Anda sebaiknya loncat pagar atau lewat pintu? Pasti ini tindak amoral.
Loncat pagar atau lewat pintu? Makna yang lain dari tofafa adalah menuang ke gelas tapi tidak penuh. Menuang air atau apapun lah ya ke dalam gelas tapi tidak penuh. Sebaiknya kalau Anda tamu, kalau Anda di rumah Anda ada tamu, Anda tuangkan penuh atau sedikit saja. Sebaiknya dikasih kopi itu loh ya. Penuh atau segelas penuh atau setengahnya atau sedikit. Seharusnya penuh. Jadi mengisi penuh, mengisi tapi tidak penuh, lewat tapi bukan di pintu tapi di pagar. Jadi kalau mau masuk Kota Malang lewat Lawang. Banyuwangi, kayak Yogi lebih ekstrim, lewat Genteng. Ada kecamatan Genteng, itu lebih ekstrim itu. Kalau Malang kan cuma Lawang kan ya, itu lewat Genteng itu. Tapi nah hanya wallahu a'lam bishawab saja. Nah, itu semua kesimpulan-simpulan yang kita peroleh secara bahasa. Kalau kita membuka maqais lughah mufradat alfadzul Quran. Jadi teman-teman begini, kalau mau paham Quran, Anda harus punya kamus. Seperti ini sekurang-kurangnya. Nah, ini maqais lughah, ini mu'jam mufradat alfadzul Quran. Fihris fi juzuri kalimatil Quran. Basair zawi tamyiz. Kalau Anda punya itu baru paham Quran secara teks, kata. Cukup? Belum, masih jauh itu. Baru nanti ditambah ilmu-ilmu, ulumul Qur'annya ditambah itu. Al-Itqon, di sini ada Al-Itqon ini. Kalau enggak punya rangkumannya Itqon ada itu. Yang Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki itu lebih simple. Ada di situ juga. Nah, ini punya Itqon, punya Burhan, punya Al-Lubab, yang ulumil kitab. Baru itu Anda paham itu nanti. Misalnya seperti kita kemarin membaca Iza. Kalau di Quran ada kata iza pasti terjadi. Meskipun itu syarat ya. Misalnya iza waqa'atil waqi'ah. Kiamat belum terjadi tapi pasti. Iza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian iza apa lagi yang kemarin itu? Iza ra'aita sama ra'aita bagaimana? Iza yang kemarin itu. Itu loh yang surat yang Nabi mau meninggal loh kata Sayyidina Abbas itu. Kemarin kita baca itu loh. Idza jaa nasrullahi wal, itu pasti maknanya itu. Nah, itu kita tahu dari mana? Dari ulumul Quran. Dan seterusnya dan sebagainya. Kadang fi'il madhi tapi yang dituju adalah fi'il mudhari'. Oke. Ini kan belum jelas. Celakalah orang yang berbuat curang, melompat pagar, ngisi gelas tidak penuh, mengurangi sedikit. Ini kan enggak jelas ini apa? Jelas enggak ini, Nur? Enggak jelas. Karena enggak jelas, kita baca ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah mutaffifin? Belum jelas kan ya? Belum jelas. Baik. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Idzaktalu dari kata kail. Mikyal itu timbangan. Ada orang namanya Mikaila. Misalnya loh ya, misalnya. Itu timbangan maknanya, timbangan. Ya, timbangan enggak pernah mandi kan ya, biasanya kan ya. Kalau timbangannya mandi, tidak jadi jualan itu. Masa timbangan mandi? Timbangan ini sampean itu timbang. Alladzina idzaktalu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka menimbang, di sini maknanya menerima takaran. Oke, enggak apa-apa. Mereka yastawfun. Kalau menerima takaran 'alan nas. Perhatikan kata Allah di situ. Nah, ini kalau Anda paham ulumul Quran. Kok bukan dari ya? Kalau mereka menerima timbangan takaran, seharusnya minan nas. Tapi di sini yang diambil alan nas. Nah ini juga. Pak, saya kok enggak punya pertanyaan seperti itu, Pak? Anda bukan ahli Quran. Anda bukan ilmuwan. Loh, Pak, saya kok enggak punya ya, Pak, pertanyaan seperti itu. Belajar Quran dulu. Belajar tafsir, belajar ulumul Quran. Baru ada pertanyaan seperti itu. Kalau mereka menerima timbangan takaran, maknanya apa itu? Tidak cerdas. Maknanya membeli. Betul kan? Menerima timbangan, maknanya apa itu? Masa menjual? Membeli. Saya beli beras. Ditimbangkan oleh dia kan? Ditimbang. 2 liter misalnya itu. Menerima dari seharusnya kan? Tapi kenapa ngalah? Atau ada di Quran begini. Ulaika. Mereka. Zalikal kitabul la raiba fi. Sesungguhnya hadzal Quran. Kok Quran ini ya? Kok Quran disebut hadza? Tapi kalau kitab zalikal kitab.
Pernah nggak Anda nanya seperti itu? Kalau baca Quran terus nanya pasti, loh, kok zalika ya? Kok kitabnya itu? Itu maknanya kitab yang tinggi, yang agung karena ia bersumber dari zat yang maha tinggi. Kenapa di ayat yang lain hazal Quran? Karena zaza kan maknanya adalah ini kan, zazani ulai tatani ulai kan begitu. Karena tuntunannya sangat dekat dalam hidup kita, maka disebut haza. Nanti Anda tanyakan itu. Saya tidak sempat nanya Pak, ya sudah. Sempat nanya. Takutnya nanti mau ngelamar anaknya orang ditanya. Betul kan, sabar kan ya? Ditanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditanya itu nanti bagaimana kan? Tidak bisa jawab. Aduh, nyari video kita kan lama itu nanti itu. Bagaimana ini mau buka kitabnya tidak bisa baca kan? Dan seterusnya. Jadi Allah ini kan di atas, mengatasi. Watak pertama dari mutaffifin adalah kalau ia menerima dari orang, ya, mengatasi ya. Ia ingin penuh. Ia ingin yang lengkap. Kalau mau beli maunya yang baik-baik, tidak ada mau cacat sedikit pun. Maka nanti pendapat Sayyidina Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu ini. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang menggunakan standar ganda. Kalau membeli, dia mau terima yang baik, penuh, tidak kurang, maunya lebih bahkan. Sebaliknya, mana tadi? Nah, ini dia. Sebaliknya apa? Belum saya sampaikan. Sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menakar dan menimbang, maknanya untuk orang lain, menakar. Kalau saya yang menimbang, maka untuk jawab. Untuk orang lain. Berarti saya menjual ya, menjual. Saya kira menjadi tadi ya. Wazanuhum yukhsirun. Mereka mengurangi, merugikan. Standar ganda kan? Kalau membeli maunya yang baik, enggak mau ada cacat itu. Tapi kalau dia menjual, keburukannya ditutup-tutupi. Sudah mulai terang kan? Jadi mutaffifin, orang-orang yang berbuat curang dalam bernegara, beragama, ada enggak orang begitu itu? Untuk orang lain ditentukan hukum yang ketat, yang berat-berat itu, tapi untuk dirinya sendiri yang enteng-enteng. Nah, orang-orang seperti ini yang menggunakan standar ganda ini. Itu wail, celaka. Di samping nanti masuk wail, masuk jahanam, dia sudah halak di dunia, sudah pasti celaka itu. Mereka bermaksud yukhadi'unallaha, ya kan? Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Baik. Sampai di situ dulu. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Ini kata Imam Al-Alusi. Kalau saya nyebut Imam Al-Alusi berarti tafsir ensiklopedia Mausu'ah. Beliau wafat 1270 Hijriah. Kata beliau adalah kaifiyatu mengenai alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun ini, itu cara mereka fi kaifiyati tatfihim. Cara mereka dalam bertoffafa. Cara mereka dalam menipu, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Baik. Kita sering lewat jalan raya. Baru diaspal beberapa bulan lalu, sudah bolong-bolong, sudah rusak lagi. Jadi, itu aspal, merek, jalan raya, merek mutaffifin gitu mereknya. Jadi kalau ini kok cepat rusak jalan ini, itu jalannya para mutaffifin tadi itu. Wail ya kan, wail kan celaka, membuat celaka enggak kalau jalan bolong-bolong itu? Betul, wail itu wail di dunia itu. Belum di akhirat nanti itu ya. Yang al-wadi alladzi yasilu min sadidi ahli jahannam dia. Dan banyak lagi, ada candi Hambalang yang dibangun di zaman Beyelitikum. Zaman dulu kan ada Mesozoikum, abad pertengahan kan itu ya. Ada zaman Beyelitikum, Candi Hambalang, sport center itu, tidak jadi-jadi sampai sekarang. Itu juga karena banyak lagi perilaku korupsi, terutama dalam politik, bahkan oleh mereka yang mengklaim dari partai agama. Tapi ayat ini tidak berhubungan dengan itu ya, tapi mau tidak mau ke sana. Nah, kenapa?
Kenapa? Karena manusia ini memang potensial curang. Manusia potensial curang. Nah, baik, kita teruskan sedikit ya. Ala yadhunnu ulaika, ini dia, ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka enggak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan nanti? Yadhunnu. Ada zonal jahiliyah kan ya di Quran itu. Jahiliyah 4 kali diulang. Apakah mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan nanti? Bangkit ini apa sih maknanya? Apa tadi yang saya sampaikan? Belum, karena belum kita baca. Mab'utsuna liyaumin azim, akan dibangkitkan di hari yang agung. Oke. Anak kecil tahu? Tahu anak kecil ya? Kalau anak kecil mengatakan, "Oh, ini besar." Es krim misalnya. Es krim bantal kan, ada susu bantal kan ya. Es krim kulkas yang lebih 5 hari, lebih besar lah itu. Besar nggak kira-kira kalau anak kecil mengatakan mengambil segenggam? Banyak sekali ini yang saya ambil banyak misalnya. Dia berkata anak kecil itu ke abinya ya. Abi gitu ya. Ada abi yang jahat, ada abi yang baik. Ada papa, ada hot papa kan, bapak panas gitu ada. Ya, bilang ke ayahnya hot papa. Hot apa artinya? Panas kan ya papa. Bapak ya bapak panas berarti itu. Bapak yang family man, yang cinta keluarga. Anak kecil mengambil segenggam, menurut dia sudah banyak, tapi menurut orang dewasa, menurut kita besar, tapi menurut orang lain yang lebih besar boleh jadi kecil ya kan? Bayangkan ketika Allah yang bersabda liyaumin azim. Bisa dibayangkan enggak itu? Padahal saya nyuruh bayangkan tadi kan, tapi enggak bisa dibayangkan itu. Jadi, apakah mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan liyaumin azim? Jadi kalau Allah sudah bersabda yaumun azim, hari yang besar, hari yang agung, maknanya hari Jumat kan ya? Betul, hari Jumat. Kiamat hari Jumat kan? Libur sekolah nanti itu. Apa itu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin? Pada hari itu mereka berdiri menghadap Tuhan mereka, Rabbul Alamin, pemelihara ya. Bangkit pada hari ketika menghadap Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayat ini kan tidak cukup menakutkan bagi para koruptor atau orang-orang yang curang. Tadi korupsi itu saya sebut apa sih? Extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Kenapa? Karena tidak cerdas ya. Karena merugikan bangsa dan negara Indonesia, menghambat pembangunan. Negara kita tidak bisa bayar hutang. Tercekik rakyat itu, ya kan? Nah, kalian tidak usah tahu itu, tidak apa-apa. Tidak usah tahu korupsi itu. Oke. Kalau, mohon maaf ini, ada saudara kita menjual diri. Misalnya lah ya, menjual seonggok daging pada dirinya. Yang rugi siapa itu? Yang rugi dirinya sendiri. Tapi kalau aset negara dijual, kalau sumber daya alam, mineral, kalau BUMN, itu yang rugi rakyat Indonesia itu nanti. Nah, maka negara itu tidak pernah punya cerita akan menjadi bangkrut kecuali oleh perilaku segelintir. Kekayaan alam Indonesia ini, saya tidak sebutkan tokoh lah ya, ada tokoh di zaman Gus Dur dulu menyebutkan, tidak usah kerja orang Indonesia itu. Hasil tambang, hasil hutan, hasil laut saja, itu sudah, tidak usah kerja. Kalian nganggur saja di rumah sambil rokokan itu, sambil ngopi itu. Anda kan punya bayaran, punya gaji sebulan 15 juta. Kalau itu dari hutan, dari laut, tidak usah ngeruk tambang, tidak usah itu. Saking kayanya kita kan. Kekayaan Indonesia ini lebih dari cukup untuk kebutuhan hidup kita. Tapi tidak pernah cukup bagi 1-2 orang, segelintir orang yang koruptif, yang mentalnya mental miskin, mental korupsi. Yang kalau menjadi pejabat dia aji mumpung. Kalian pernah bikin KTP? KTP, KK, ngurus apa di instansi-instansi itu rawan. Bikin SIM pernah? Ya oknum lah ya. Tentu pejabat yang baik banyak. Pedagang yang nggak curang juga banyak. Kita optimis itu. Kalau enggak ada ya biar kita nanti yang enggak jurang ya kan. Oh enggak amin kalian. Lambat aminnya ya.
Siapa koordinator amin kemarin? Wih, baru keluar ya. Karena ada koordinator takbir ya. Ada koordinator bismillah ya, ada koordinator amin. Biar kompak gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Nggak usah kiamat, nggak usah percaya kiamat. Menduga ya zunnu. Baru menduga adanya kiamat saja itu akan menghambat laju wailul lil mutaffifin. Laju mutaffifin akan terhambat. Mental curang itu loh ya. Kalau kita menduga bahwa ada kiamat, nggak usah yakin. Wih ya jangan-jangan ada kiamat ini ya. Kok orang-orang mati semua? Saya juga akan mati nanti ini. Nggak usah yakin. Baru menduga saja, praduga itu. Baru syak wasangka. Itu akan sudah makanya pertanyaannya di sini ala yazunnu. Ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Mab'utsuna liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Nah, sampai di situ. Sedikit lagi ya. Kalla inna kitabal fujjar la fi sijjin. Baik. Kitabal fujjar, catatan bagi fujjar. Orang-orang yang fujur, perilaku fujjar, la fi sijjin. Apa maknanya sijjin? Apa maknanya? Ya harus buka kamus baru tahu maknanya sijjin itu. 900 di sini nama kitab yang mencatat segala perbuatan ini ya bukan tafsir ya. Ya sudahlah catatan tambahan saja itu. Wama adraka ma sijjin. Kalau ada wama adraka kamu tidak akan pernah tahu. Ya, maknanya itu. Wama adraka. Kamu tidak akan pernah tahu hakikat atau substansi sijjin. Oke. Sijjin ini kalau kita buka kamus Quran, maqayisul lughah yang sebutkan tadi mufradat ya. Jam mufradat lafadzul Quran. Maknanya 4. Nomor 1 catatan. Dipahami kan kira-kira kan? Ada catatannya nggak kita gitu? Kira-kira. Ada rekam bioritmiknya nggak itu? Buktinya apa? Anda berbuat baik atau berbuat jahat, ada nggak ingatan kira-kira? Dalam limbik di otak kita ada nggak ingatan itu? Berbuat jahat. Pasti itu. Meskipun dia mencoba melupakan. Caranya begini. Jadi di otak saja ya, nggak usah ke gen, nggak usah ke DNA, itu ada trauma. Ini DNA, kaca, itu kita pecahkan, ada bekas pecahannya nggak itu? Itu trauma namanya. Tapi saya perbaiki Pak, pakai selotip itu isolasi itu loh. Isolasi itu. Ada bekasnya nggak itu? Ada orang berbuat dosa ada bekasnya juga. Terutama di sini itu. Nggak usah di akhirat, di dunia saja ada bekasnya itu. Maka harus dibersihkan terus. Di gen kita kan dibangkitkan, maka betul kalau ada ayat Quran itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, di mulut dikunci. Yang bicara tangan, kaki itu kan. Kenapa? Karena ada rekamnya itu. Ada rekam bioritmiknya itu. Ini saya hantam sekali, ada bekasnya. Itu maknanya. Ada bekasnya. Bekas itu trauma, bekas luka. Itu tangan ini sebelah kiri hampir putus ya. Ada bekasnya ini. Wah ini bekas dicium ya? Iya dicium pisau dulu. Kalau nggak percaya ada ayat ke Niko kan? Nah itu dia. Misalnya di ubun-ubunnya nasihatin kazibah itu yang suka berdusta itu ya. Waliyaduna dia. Ada bekas tadi ya berarti ya? Bekas. Oke, sijjin itu bekas itu. 2. Lumpur maknanya. Ya, catatan bekas lumpur. Maradona tahu yang kemarin, yang baru saja rest in peace ya. Itu gol pencetak gol tangan Tuhan. Sudah diminta kembali golnya oleh Tuhan itu. Lalu saya dikira pendukung Inggris. Enggak, saya pendukung Delta Sidoarjo. Karena mbah saya di sana, jadi saya pendukung Delta Sidoarjo. Saya dikira pendukung Inggris enggak. Delta Sidoarjo. Divisi 2 atau divisi berapa kan? Paling main antar kampung paling saya. Antar kampung. Daripada Persipon ya kan. Ya. Baik. Apa tadi maknanya? Tadi barusan lumpur ya. Kan ada lumpur lapindo itu loh, saya ingat itu. Maradona namanya menurut Anda ditulis dengan tinta emas atau tinta lumpur menurut Anda? Tinta
Emas. Ya sudah, tinta emas itu. Berarti dituntut tinta emas yang tinggi, yang baik, yang dikenang oleh sejarah. Tapi kalau dengan lumpur, kan tidak ada gunanya itu. Jadi lubis namanya ditulis dengan tinta lumpur, sangat rendah, itu dihinakan. Ada juga pendapat lain makna sijin sama dengan sijil, yang waktu itu sudah kita membaca surat Al-Fil ya. Kerikil maknanya. Ya sesuatu yang rendah karena ada di tanah. Jadi kitab Al-Fujjar lafi sijin. Kitab catatan amal para pendosa itu pasti sangat rendah. Anda dikasih hadiah oleh kiai, oleh guru Anda yang Anda hormati. Dikasih hadiah berupa, ada beginiannya ini, berupa kitab. Misalnya, Anda dikasih hadiah oleh guru Anda, misalnya kopiah. Diberikan oleh orang yang mulia, bendanya mungkin sederhana loh ya, tapi kan ada kasih sayang di situ. Kira-kira kopiah itu Anda jadikan keset, penghapus, Niko, Anda jadikan ngantuk ya, jadikan keset, penghapus, atau taruh di kepala menurut Anda? Di kepala ya, itu cara menghormati atau mengapresiasi. Seandainya ya, yang berikan ini seandainya pun ya, orang yang tidak Anda kenal, bukan siapa-siapa Anda. Kalau ngasih kopiah, cara berterima kasih ya dipakai kopiah itu. Dikasih hadiah berupa keris, untuk korek-korek kuping misalnya. Linggis yang lebih ekstrim lah yang. Nah, kenapa? Belakangan ini imajinasi saya diganggu oleh alat-alat bangunan memang. Ya linggis, ya koral, ya material itu ya. Beberapa minggu ya kan di semua ngaji itu. Itu membebani saya. Koral, batu bata, terus kan itu membebani pikiran itu. Barangkali begitu juga kalau Anda mencintai seseorang, itu membebani pikiran Anda. Karena kala innal kitab al-fujjar la fi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Jadi sijjin ini kita tidak sungguh-sungguh tahu. Kitab marhum itu catatannya pada ayat yang ke-9 ada catatan amal wailu yaumaidzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin yang mendustakan. Nah, sekarang wail yang kedua bagi yukadzibu biddin, mendustakan agama, atau maknanya di sini apa? Di maknanya apa? Mendustakan dimaknai hari pembalasan. Oke, enggak apa-apa. Din, agama. Waktu itu sudah kita ulas ya di Maqais Luwai. Dal ya nun itu maknanya relasi, hubungan. Kata yang terambil dari dal ya nun. Agama, hubungan kan itu kan antara Allah dengan Khalik dengan makhluk. Din, pembalasan. Maknanya bukan hanya hubungan. Kalau makna lengkapnya di Maqais Luwai itu begini. Din, kata yang terambil dari kata dal ya nun, dari huruf dal ya nun di Quran berarti hubungan di mana yang satu lebih superior dan yang satu lebih inferior. Yang satu lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Agama misalnya, pasti Allah itu lebih tinggi, bahkan maha tinggi. Makhluk, hamba yang menyembah, yang beribadah kepadanya lebih rendah. Kalau ini maknanya din, pembalasan, yang membalas tentu lebih tinggi ya, superior tadi. Jadi makna superior itu lebih tepat. Kalau ini dain, ini kan utang. Tentu yang utang ini lebih kuat. Lebih superior ya. Daripada yang diutang. Dan seterusnya. Bisakah manusia ngutangin Allah itu? Memberi utangan kepada Allah itu? Ya, loh. Bisa, tapi dalam tanda kutip ya. Ada qardon hasanan. Man dzalladzi yuridullaha qardon hasanan. Kita ngasih utangan kepada Allah. Wa idha'if liman yasha. Bisa ngasih utangan, nanti Allah akan membayar. Itu jangan salah paham. Utangan dalam tanda kutip ya. Qardon hasanan. Mataan hasanan, nabatan hasanan, rizqon hasanan, biqabulin hasanin ada gitu. Nanti Anda kalau tahu-tahu begitu ya bagus lah daripada nggak tahu kan. Nah, nanti suruh ngaji sama NU online kalau tahu begitu. Kalau nggak tahu belum. Oke.
mendustakan hari pembalasan. Mereka mendustakan hari pembalasan, kadzibuddin tadi itu. Kemudian sedikit lagi ini ada. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Apa mu'tad dan apa asim? Apa mu'tad, apa asim? Mu'tad maknanya melampaui batas. Mutajawis atau mutajawaz anil had ya. Asim pendosa. Tidaklah mereka yang mendustakan agama oleh karena tadinya melakukan tindak kecurangan dalam bernegara, bermasyarakat, kalau menjabat apa dan sebagainya. Tadi loh, di awal itu loh ya. Dalam hal ini oknum para koruptor, oknum pejabat yang menjadi koruptor. Ini kita harus mengkampanyekan anti korupsi. Itu harus milenial. Jangan korupsi waktu. Khutbah Jumat misalnya 2 jam ya. Misalnya loh ya. Saya khutbah Jumat 5 menit paling atau enggak nyampe. Di beberapa kampung yang saya khutbah itu saya khotib favorit itu. Kadang saya baca Arabnya saja. Kenapa khutbah lama atau singkat toh amplopnya sama, ya kan? Kadang enggak ada amplop. Ngapain lama-lama? Padahal ayat sering saya baca wailul lil mutaffifin itu ya. Enggak ada amplop datang itu. Ya sudah, singkat saja khutbah kalau begitu. Gimana ya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu khutibah 'alal mimbar, maka fala yatakallamu ahadukum, bagaimana jangan berkata saudara kalian, bagaimana? Terus sebelumnya itu idza qala li sahibihi ansid, kalau berkata ke temanmu ansid itu juga laghaut. Oh, jangan berisik, itu juga dilarang. Berkata jangan berisik saja dilarang. Kenapa? Karena yang khutbah Nabi. Betul ya? Jangan berisik Nabi khutbah, itu juga dilarang itu. Tapi kalau yang khutbah saya, bebas saja, biarin. Tidur nggak apa-apa. Santai itu. Nah, jangan tersinggung. Kan ada orang khutbah, rame, anak kecil dibentak-bentak. Seolah-olah dia nggak pernah kecil kan. Keluar langsung tua dari batu misalnya. Padahal masa kecilnya dia lebih nakal itu. Nah, tapi kalau saya enggak, biarin aja rame anak-anak. Kalau pakai teori tersinggung, pengen ngajar kalian juga tersinggung tok itu. Bagaimana? Ngajar sempat bokeh pikirannya, ya kan, sempat ngelindur itu, tatapannya kosong dan sebagainya. Tolong tadi diralat kata-kata tadi itu ya, agak. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita teruskan sedikit. Setelah alaihi ayat mu'tadin asim. Mu'tad ini melampaui batas. Kecurangan meskipun kecil itu melampaui batas. Asim itu dosa. Jadi mu'tadin ini kan sama-sama isim fa'il kan ya, subjek ini. Kalau mau gampang, mu'tadin ini teori, asim itu prakteknya. Curang saja, mengurangi timbangan, tidak seimbang pakai standar ganda antara hak dan kewajiban. Dia tuntut hak saja tapi tanpa ia tunaikan kewajiban. Tapi saya pernah ketemu, itu mu'tadin asim ya. Tapi saya ketemu pedagang ini banyak lah ya. Beberapa kali itu timbangannya dilebihkan. Jadi saya beli mangga 2 kilo, dia lebihkan itu. Setengah on atau 1 on itu. Itu pasti pedagang yang baik begitu itu. Pedagang yang tidak bermerek mutaffifin gitu ya. Jadi kalau mau sebenarnya lo ya, ndak usah lo gue MUI halal itu jangan. Di sini toko ini bebas dari mutaffifin misalnya itu ya, anti mutaffifin ya. Baru itu toko yang baik gitu. Kalau cuma halal apa kan? Bisa saja kan ya. Yang ngeluarin sertifikat halal itulah yang melakukan mutaffifin ya. Mereka yang mutaffifin. Bisa jadi itu. Oke. Kenapa tindak kecurangan ini disebut melampaui batas? Kenapa? Karena tadi kan salah satu maknanya tofif dan sedikit tofafa atau tofafah bertengkar atau meloncat pagar. Melewati pagar, nggak lewat pintu itu. Itu sudah melampaui batas. Kalau kelinci silakan loncat di pagar, kambing, kucing itu. Tapi manusia seharusnya nggak lewat pagar. Lewat pintu itu.
Makanya dalam 200 lebih ya negara di dunia ini, negara miskin itu ada 67 kira-kira, negara berkembang ada, saya lupa, entah 70 atau 80 ya, sudah lama saya tidak baca itu. Ya katakanlah 70 negara berkembang. Negara miskin ini melihat gaya hidup pemimpinnya, itu ngalah-ngalahin negara kaya. Kim Jong-un misalnya, itu lihat gaya hidupnya. Atau negara berkembang. Itu salah satu contoh loh ya, salah satu contoh. Misalnya tahu Idi Amin, Uganda, negara Uganda. Kan presidennya Idi Amin. Negaranya miskin kiri, tapi perilaku presidennya, nah itu dia. Gaya hidupnya itu loh ya. Jadi makan lobsternya dari Indonesia misalnya. Nggak hanya benihnya, lobsternya juga dibeli. Kemudian timunnya dari Nigeria misalnya. Cabenya dari Swiss. Kemudian sendoknya dari Rusia. Jadi gaya hidupnya seperti itu. Jadi 67 negara miskin, 67 negara miskin, itu 90. Catatan ILO ya, International Labour Organization, organisasi buruh dunia di PBB. Catatan itu bukan karena perilaku buruh yang murah apa tenaga kerja, tidak, tapi karena perilaku koruptif. Kalau mau kembali ke awal, ke lebih yang substantif lagi, pasti karena tidak siddiq. Pasti karena tidak menjalankan filsafat kenabian. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah ya. Pasti karena itu. Jatulah alaihi ayatuna qala satil awalin kalla bal rana ala qulubihim. Ini dia. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Ini yang terakhir saja, setelah itu kita tanya jawab ya. Tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Rona ini maknanya berkarat. Kan tahapan-tahapan hati itu berpenyakit ya. Kemudian keras, maqasat qulubum fayakal hijarat aw sadu qaswa. Lalu rona ini berkarat. Kalla bal rona ala qulubihim ya, maka yaksibun. Menurut Anda, karat itu langsung banyak atau dimulai dari, coba pelajari karat dalam diri Anda. Ya di besi-besi itu loh. Pasti dimulai dari kecil, karena tidak dibersihkan, tambah banyak. Apa hubungannya dengan perilaku tofif? Tadi itu ya, itu pasti kecil, sedikit itu. Jadi koruptor itu tidak langsung hebat. Mula-mula korupsi tingkat RT misalnya. RW, tingkat kampus ya. Terus begitu nanti itu. Lalu dia terlatih. Dan di Indonesia ini punya sistem yang memungkinkan perilaku koruptif. Pungli, pungutan liar. Ya bikin SIM itu loh. Saya pernah juga waktu perpanjang paspor itu. Berapa? Yang 48 lembar kata saya itu. Sekian. Katakanlah berapalah 300.000 itu. Tapi 2 minggu jadinya. Datang 7:30, nomor antrian 240. Saya mikir, itu kan belum buka kan? Siapa yang antri dari kemarin lusa ini kata saya ini. Baru datang sudah antrian 240. Tapi lalu ada saudara saya manggil. Dalam hal ini calo ya kan. Yang sok akrab, sok kenal, sok dekat itu. Langsung foto mas, sampai tunggu di warung kopi, ngopi saja itu. Nanti paspornya saya antar ke rumah dengan biaya sekian itu. Jadi di satu sisi kita ini buru-buru, banyak kerjaan ya kan. Harus antri sekian lama, seperti tes ujian SIM kalau kali itu loh, saat izin nikah itu loh ya. Surat izin mengemudi. Ya kan mengemudi kan menikah juga kan, mengemudikan rumah tangga ya, surat izin menikah lah. Driving license, tapi drive your own house ya, mendrive rumah tanggamu sendiri itu. Dan banyak lagi lah. Nah, namun demikian kita optimis ya, semoga ini semua yang mengikuti ini jadi pemimpin dan memutus mata rantai perilaku itu. Jadi rona itu disebutkan dari hati yang berkarat pelan-pelan nanti ada. Karena kita bukan nabi. Kalau nabi itu digoda oleh setan dari jauh. Dalam hatinya tidak ada celah untuk setan itu.
Ada kata nazagha di Quran. Kita bisa melihatnya surat A'raf 200. Imma yanzaghannaka minasyaiton nazaghun. Kalau kita enggak, ada masa, ada apa lagi ya bahasanya ya, istahwadha lahum syayatin, sudah bergandengan tangan dengan setan itu. Ada istahwad, ada waswas yang membisikkan dan seterusnya. Mungkin demikian. Apa ada pertanyaan? Nah, baik, itu saja ya. Ini ngaji paling keren ini kan ada. Saya akan berikan catatan kesimpulan. Pertama adalah mutaffifin, tindak pidana korupsi. Seharusnya itu kan KPK kan hanya nangkep yang 1 M ke atas. Kenapa? Kalau nangkep yang 50 juta, biaya operasionalnya bisa 300 juta. Nah, seharusnya jujur, sidik ya, ini filsafat kenabian yang pertama. Silakan Anda bikin daftar kejahatan di seluruh dunia. Pasti nomor 1 kan Anda jujur itu. 2, tidak amanah, tidak punya integritas moral, atau tidak cerdas. Juga tidak tabligh. Maknanya tabligh apa? Menyampaikan. Itu terjemah kuno. Di para filosof bukan itu. Transparan, akuntabel, bisa diaudit, ya kan? Betul kan? Oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. WTP, wajar tanpa pengecualian. Kan itu kan ya? Atau kalau versi ngaji mak-mak ya menyampaikan, ya sudah, versi mak-mak ngajinya itu. Pakai itu saja. Ya paham, ya mari kita meningkatkan takwa, ya berzikir bersama-sama. Tapi pemerintah korupsi, ya kita sabar gitu. Ya, doakan cepat mati atau apa. Nah, begitu-gitulah ya. Udah ada gunanya mendoakan cepat mati itu ya. Kita seharusnya didoakan supaya sadar ya dan mengembalikan itu ke negara. Baik. Jadi seharusnya dikampanyekan di sekolah-sekolah. Dikampanyekan di sekolah-sekolah. Makanya ayat ini atau beberapa ayat yang kita baca membuktikan kesimpulan pertama bahwa Islam itu muamalah, ad-dinul muamalah. Ada hadis Nabi tadi, man ghasyana falaisa minna. Ghasya ini maknanya menipu. Barang siapa yang menipu, dia bukan golongan kita. Yang paling parah menipu atas nama agama, atas nama Tuhan. Nah, itu dia. 1. Kesimpulan pertama itu. Jadi Islam bukan hanya agama teologis, tetapi agama sosiologis ya, sosiologis. Bukan hanya indoktrinasi semata-mata, tapi juga ia agama yang kalau boleh kita sampaikan dalam satu redaksi yang menitik beratkan pada keadilan sosial ya. 1 itu. Yang kedua, ciri mutaffifin, ciri orang yang bermental curang, baik dalam bernegara, terutama pemimpin ya, kita semua kan pemimpin ini, adalah mereka alladzina idza talu ala nas, kalau mereka membeli maunya yang bagus-bagus, kalau menjual yang jelek-jelek, kalau idza talu ala nas yastaufun, mereka minta penuh yang terbaik, tapi kalau menjual diambil dia tutup-tutupi kekurangan. Jadi kesimpulan kedua adalah mutaffifin digambarkan sebagai sosok atau pribadi yang punya double standar. Kesimpulan kedua, standar ganda, itu mutaffifin itu. Kalau dia politisi, main di 2 kaki. Dan banyak itu perilaku begitu itu, banyak itu. Kalian yang belajar berorganisasi juga gitu kok biasanya. Pragmatis ya kan, apa dan sebagainya. Kok tahu? Iya, saya ilmuwan, masa enggak tahu? Nah, kesimpulan ketiga dari ayat yang kita baca, perilaku-perilaku menyimpang atau abuse of power ya, berarti namanya indecent behavior. Perilaku-perilaku menyimpang ini yang ada dalam diri manusia dan untuk kemudian mendapati relevansinya dalam kehidupan ini semua ya, bisa kita putus aksesnya, mata rantainya, peluang-peluangnya apabila kita seperti dikatakan di sini
Apabila kita satu saja, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nas rabbil alamin. Kalau kita percaya ada hari akhir, ada hari pembalasan, hari kiamat, sekurang-kurangnya itu akan memutus mata rantai. Nggak usah yakin loh ya, jangan yakin, baru yadhunnu. Iya ya, jangan-jangan ada kiamat nanti. Kalau kita percaya pada karma, sekurang-kurangnya pembalasan, maka itu akan mengurangi, mereduksi perilaku koruptif atau mental koruptif. Itu kesimpulan yang ketiga. Kalau ditakut-takutin neraka, koruptor mana takut neraka? Nggak ada takut neraka dia. Nah, yang keempat, kalau balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Orang-orang yang hatinya berkarat itu karena perilaku itu. Pelan-pelan dosa yang tidak kita sadari. Mu'tadin asim. Dengan perilakunya siapa itu? Mu'tadin asim ya. Walid bin Al-Mughirah ya, yang berjalan namimah, namam, tadi asim, untulin ba'da zalika zanim, yang gitu itu loh. Bagaimana itu? La tutikul lahallafin mahin, wala tutikul lahallafin mahin ila akhiril ayat. Lama mikir itu kan, nanti cari sendiri itu. Untulin ba'da zalika zanim. Saya kira demikian, semoga kita dicahayai Quran, semakin bertambah kecintaan kita pada Al-Quran. Dan ini kritik untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Karena bagaimanapun kalian perannya ditunggu oleh Indonesia nanti di segala bidang, di ekonomi, politik, kebudayaan. Amin kalian ya. Kalian ditunggu perannya nanti di daerah, di pusat, di ibu kota, di mana-mana. Kalian ditunggu perannya. Maka ingat ayat ini. Kalau perlu bikin gerakan wailul lil mutaffifin. Apa sebab? Karena santri sudah dibuka akses untuk punya peran yang lebih luas sekarang. Itu harus kita ambil itu. Di ekonomi, di politik, semuanya. Yang sudah terlanjur balrona ala qulubihim, sudah berkaratkan itu. Nah, kita bersih-bersih sekarang. Tidak apa-apa, kita bagian bersih-bersih itu. Pesta sudah selesai, saatnya cuci piring memang. Allahumma arhamna bil Qur'an, ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal wa yafiqna ila sabilil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.